Retail ini adalah sokoguru ekonomi. Kami selalu yang menyalurkan barang-barang kebutuhan pokok sesuai dengan harga eceran tertinggi. Kalau kami tidak melakukan fungsi itu, maka harga akan fluktuatif. Tapi pada kenyataannya, seringkali kami mendapatkan paket peraturan, apapun itu peraturannya, atau dalam konteks regulasi, tidak dimulai dari inisiasi. Ternyata ada pasal karet yang masuk, sehingga itu membuat kita harus berhadapan dengan situasi yang tidak jelas. Ayo masyarakat, ayo publik, jangan hanya diam kalau kita melihat ada sebuah persoalan. Ya, betul. Speak up. Betul. Mari kita bersuara. Ya. Mari kita berdiskusikan secara terbuka agar apa? Terima kasih, hari ini kita sudah bersama dengan narasumber yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena beliau ini merupakan tokoh yang menjadi ketua asosiasi dari pengusaha retail seluruh Indonesia. Oke, selamat datang Pak Roy Nicholas Mande. Ini sahabat Puslik ini, beliau sangat concern terhadap tema-tema pelayanan publik. Jadi terima kasih Pak Roy sudah bisa datang dan juga bergabung dengan kita Puslik. Jadi hari ini kita ingin diskusi, kita ingin tukar pemikiran terkait dengan permasalahan ya atau isu-isu yang ada di seputar retail. Ya. Karena kita pahami bahwa usaha retail itu memainkan peranan yang sangat penting dalam melakukan distribusi, dalam melakukan penyebaran produk-produk hingga sampai ke konsumen akhir. Betul. Mulai dari produsen, kemudian distributor, sampai retail. Nah, dan kita juga pahami bahwa sebagai sebuah bisnis tentunya para retail ini sangat juga tergantung terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Betul. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Saya sempat mendengar beberapa informasi yang bermunculan di media massa, baik cetak maupun elektronik maupun online yang mengangkat tema-tema seputar retail. Saya mencatat beberapa. Ya. Yang pertama terkait dengan soal dana rafaksi yang belum dibayar oleh pemerintah dalam hari ini Kementerian Perdagangan. Yang kedua menyangkut parkir liar yang berada di wilayah retail. Rumahnya retail. Rumahnya retail. Ini siapa nih harusnya bertanggung jawabkan, sempat juga terjadi polemik. Yang ketiga soal judi online. Ya. Bisa dibayangkan tiba-tiba Menko Polhukam selaku Satgas judi online itu mengeluarkan pernyataan bahwa pihak retail itu jangan menjual pulsa atau kuota yang bisa digunakan untuk judi online. Betul. Nah ini kan kembali lagi retail jadi objeknya ya. Nah dan beberapa juga kebijakan banyak terkait dengan masalah distribusi produk-produk tertentu lah yang sedang disusun RPP-nya. Ini juga nanti akan berdampak pada retail lagi. Jadi yang ingin kami tanyakan pada kesempatan kali ini Pak Roy, kira-kira bagaimana sih pihak retail melihat kebijakan-kebijakan yang diberikan atau yang dibuat oleh pemerintah ini, apakah sudah sesuai dengan harapan dan keinginan pihak retail? Sesuai dengan harapan artinya begini, apakah secara substansi aturan itu memang sudah sesuai? Ya. Satu. Yang kedua, apakah ketika menyusun aturan-aturan tersebut, pihak retail ini juga diajak ikut serta? Ya. Diajak diskusi, diminta pendapatnya? Ya. Mungkin kita berangkat dari situ dulu Pak Roy. Silakan Pak Roy. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, salam sehat, salam buat
kita semua, para pendengar pemirsa Puslik pada saat ini, dan yang kami banggakan, hormati rekan dan sobat kami, Pak Wahyu yang luar biasa, yang terus menjalankan amanah bagaimana menempatkan kebijakan publik pada porsinya, pada posisinya, pada kedudukannya, sehingga ini semuanya memberi dampak kebaikan bagi kita semua. Ya. Ya, terima kasih buat undangan yang diberikan, dan kami sangat mengapresiasi akan hal-hal yang dapat kami sampaikan kepada publik sebagai bagian daripada transparansi mengenai sektor usaha kami, sektor retail, dan juga apa yang menjadi harapan-harapan kami yang akan saya rangkum di dalam bagian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Pak Wahyu. Yang pertama saya mau sampaikan bahwa retail atau sektor pedagang eceran adalah sektor padat modal dan sektor hilir. Kita bukan padat karya, ya. Kita memang kita seringkali itu menjadi suatu kenyataan atau keniscayaan bahwa kita dianggap padat modal, sehingga prioritas terhadap sektor kita, sektor retail ini, sektor perdagangan ini, yang adalah kontributor bagi ekonomi kita di dalam konsumsi rumah tangga, karena setiap masyarakat atau konsumen kan pasti belanjanya ke retail. Kalau tidak ke retail hanya dua tempatnya. Kalau tidak ke retail di on-site atau di field, itu ke pasar rakyat atau tradisional. Nah, jadi yang kami mau sampaikan, kita ini adalah pelaku usaha atau pejuang ekonomi yang juga melakukan investasi, yang juga menyerap tenaga kerja, yang juga mengembalikan lagi pajak, ya, berkaitan dengan setiap barang yang kami jual itu kami kenakan pajak PPN dan kita kembalikan kepada negara. Kemudian juga adanya potongan-potongan PPh dari korporasi maupun juga seluruh karyawan dan pekerja di retail. Nah, jadi yang saya mau sampaikan di sini adalah yang pertama, retail ini adalah sokoguru ekonomi. Ya. Setiap sektor hilirnya, maksud dan tujuan semua produsen, maksud semua manufaktur, maksud semua produksi, itu tentunya harus dijual, harus dipasarkan atau harus dipromosikan kepada masyarakat. Nah, dalam hal ini kaitan dengan kebutuhan pokok, kebutuhan sehari-hari, kebutuhan daripada masyarakat, itu sektor hilir adalah sokogurunya. Ya. Artinya kalau tanpa pertumbuhan sektor hilir atau sektor retail khususnya, maka masyarakat itu akan kesulitan mendapatkan kebutuhan sehari-hari, kebutuhan pokoknya, karena tidak semua masyarakat tentunya memiliki segmentasi atau memiliki profil untuk berbelanja di pasar rakyat atau pasar tradisional. Ketika mereka bekerja, ketika mereka menjadi ibu rumah tangga yang bekerja, kemudian juga mungkin keluarga yang memang juga perlu waktu untuk bisa berbelanja sama-sama, maka retail itu adalah target utama dari masyarakat. Oke, sebentar Pak Roy, ya. ini menarik ini. Ya. Jadi ketika dibilang retail adalah sokoguru perekonomian, ya. Wah ini serius sekali. Jadi ini, saya ingat betul bahwa ketika perusahaan retail itu diminta oleh pemerintah, betul, untuk melakukan yang namanya operasi pasar, betul, terkait dengan produk tertentu agar harganya stabil. Betul. Kira-kira, ya, apakah itu maksud Pak Roy sebagai sokoguru? Tepat sekali, Pak Wahyu. Jadi yang dimaksud sokoguru, kalau sokoguru itu kan dalam bangunan, itu artinya tiang untuk fondasi itu dapat dibentuk sedemikian rupa menjadi bangunan yang bagus. Nah, jadi dengan kata lain, yang pertama adalah kami selalu yang menyalurkan barang-barang kebutuhan pokok sesuai dengan harga eceran tertinggi. Jadi ada patokan? Yes, ada patokan. Kalau kami tidak melakukan fungsi itu, maka harga akan fluktuatif. Tidak bisa terkontrol? Tidak bisa terkontrol. Saya ambil contoh misalnya. Dampaknya konsumen menjerit? Betul. Saya ambil contoh, retail jumlah di Indonesia hanya 48.000 gerai. Sementara pasar rakyat tradisional 120.000 gerai. Dengan total pedagang sekitar 2,6 juta menurut Nielsen. Artinya apa?
Artinya, kalau tanpa pertumbuhan atau perkembangan retail, maka bagaimana harga-harga itu dapat dikontrol, harga-harga itu dapat dijalankan dengan sesuai harapan pemerintah. Misalnya beras, minyak goreng, gula. Ketika korporasi yang melakukannya, gampang dikontrol. Karena tentu ada fungsi pengawasan yang bisa dilakukan oleh pemerintah, ada fungsi untuk monitoring, fungsi untuk juga menjaga daripada inflasi, ya, apa-apa yang selama ini kami lakukan. Tapi ketika kami tidak berkembang atau kami tidak dapat ekspansi, maka harga itu, ya kita tahu di luar retail harga itu tawar-menawar. Maksudnya ada spekulan di sana. Tawar-menawar tergantung dengan Kalau spekulan. retail bisa nggak jadi Nggak spekulan? bisa. Karena kita langsung ambil dari pabrik atau dari distributor pertama. Dan itu sifatnya korporasi. Tidak ada lagi orang-orang atau ada layer-layer lagi yang membawa barang itu kepada kami. Kami langsung dari pabrik, pabrik menentukan siapa distributor pertamanya, dan kita akses langsung. Sementara kalau di pasar tradisional, Kalau di non-retail, non-retail ya, saya ambil contoh saja. Misalnya beras, gula, atau minyak goreng. Mereka nggak bisa mendapatkan dari pabrik atau dari distributor satu. Karena apa? Karena mereka tidak memiliki NPWP, PKP. Kalau kami korporasi harus syarat mendirikan korporasi di Indonesia itu harus memiliki NPWP dan Betul. PKP, apalagi perdagangan, dagang. Nah, saudara-saudara kita atau yang non-retail, saya sebut saja non-retail, belum tentu mereka memiliki NPWP, PKP karena individual. Dan ketika mereka individual, tentunya tidak bisa membeli langsung dari produsen atau dari distributor satu atau distributor dua yang memang rangkaian dari supply chain selama ini. Kemana mereka beli? Mereka belinya dari spekulan. Mereka belinya dari agen. Mereka belinya dari subagen. Atau mereka belinya juga dari tengkulak atau pengijon yang memang memiliki kapasitas dana, kemudian menebus kuota atau mengambil barang dari sumber, dan karena mereka tentunya sebagai korporasi juga, dan mereka akhirnya menyalurkan kepada para pedagang-pedagang ini, yang individu. Artinya Pak Roy mau bilang, kalau di retail modern, itu harganya relatif lebih terkontrol. Yes. Dan pasti. Yes, dibandingkan dengan di non-retail. non-retail. Yang peluangnya untuk dimainkan oleh spekulan, harganya fluktuasi. Betul. Dan tidak bisa ada standar acuan. Tidak ada standar acuan. Sederhana, ketika kita belanja di retail, kita bawa pulang bill. Oke. Bawa tanda terima ya, kasir ya, bill. Itu kita udah bisa tahu harganya berapa, fix, harga eceran tertinggi yang diumumkan pemerintah berapa, apakah sama atau tidak, dan seterusnya. Nah, ketika yang non-retail, belum tentu ada bill. Bagaimana mengontrolnya, bagaimana memonitornya? Terjadi tawar-menawar di sana. Terjadi juga sumber-sumber yang harus diambil dari spekulan yang sudah mengambil keuntungan juga. Oke, menaikkan harga juga. Menarik sekali tadi yang disampaikan tentang porsi ya. Ya. Pasar atau pengusaha retail dengan pengusaha non-retail. Tadi kalau saya tidak salah hitungan itu antara 40.000 dengan 120.000. Jadi pasar. Sepertiganya. Ya. Melihat dari kompleksitas masalah dan juga urgensi tadi perannya masing-masing. Ya. Sebenarnya kan kita berharap ada pertumbuhan juga di sektor retail. Tanpa mematikan sektor non-retail. Nah, ini yang anti klimaksnya. Nah, gimana nih anti klimaks ini menarik nih. Jadi yang tadi saya baru bicara pertama sebagai Sokoguru itu apa? Prakteknya. Prakteknya adalah penyedia ketersediaan pangan dan penyedia kestabilan harga itu di retail. Kemudian yang kedua, ini yang juga menarik sebelum saya masuk ke topik bagaimana dampaknya. Di retail ini konsumen atau masyarakat itu dapat transparansi harga, kemudian dapat memonitor harga, dapat fix harga, dapat sesuatu yang memang diharapkan sesuai juga harapan pemerintah dan harapan dari masyarakat itu sendiri. Kalau tadi kan kita bicara dari sisi bagaimana retail melakukan kegiatannya. Tapi kalau dampak yang kedua sebagai Sokoguru, karena kita ini karena jalankan korporasi sehingga sangat-sangat terbuka, transparan. Nah, jadi inilah yang sebenarnya perlu diperhatikan. Kenapa kita sebut sebagai Sokoguru untuk perdagangan? Karena
ketika retail bisa dibuat atau dibuat dalam skala prioritas atau diberikan kemampuan untuk bertumbuh, maka ini yang terbantu bukan hanya pemerintah, tapi masyarakat juga. Bahkan lebih daripada itu, yang non-retail pun sebenarnya bisa mengakses ke retail untuk barang-barang yang kita beli dalam jumlah yang besar, karena kita juga mau ada stok, ada penyimpanan, sehingga itu juga sebenarnya bisa diakses, dan itu ada beberapa pasar yang juga sudah mengakses ke retail. Nah, itulah yang kami sebut sebagai Sokoguru bagi perdagangan, khususnya perdagangan kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat. Pak Roy, saya pernah mendengar ya bahwa ketika terjadi fluktuasi harga Ya, pada komoditas tertentu, betul. seingat saya pemerintah tuh pernah minta tolong loh Betul. sama retail Betul. untuk melakukan stabilisasi harga. Betul. Kira-kira bisa nggak kasih gambaran bagaimana itu bisa terjadi dan Ya. apa yang dilakukan oleh para retail itu Ya. sendiri, Pak Roy? Jadi retail ini, karena kita menjalankannya dengan korporasi, dengan perusahaan, status sebagai bukan individu, sehingga kami tentu taat regulasi, taat peraturan. Ya. Mengapa dikatakan demikian? Karena sangat mudah dikontrol, sangat mudah dimonitor, dan sangat mudah diawasi. Nah, dampaknya pasti kita taat untuk melakukan itu. Nah, pada saat waktu-waktu tertentu, ketika harga begitu naik atau tidak bisa terkontrol, maka pemerintah meminta kita bantuan. Ya, kalau to the point-nya yang membujuk kita lah. Ya. Agar dengan kemampuan jaringan retail atau jaringan anggota Aprindo di seluruh Indonesia dapat mengelaborasi satu harga yang statusnya kalau harganya sedang tinggi, di retail bisa jual lebih murah atau lebih terjangkau. Kami dimintakan, ini contohnya yang minyak goreng ya Pak Wahyu. Jadi pada tanggal 17-18 Januari 2022 diminta hanya 2 hari untuk persiapan, sehingga tanggal 19 hanya 2 hari ya. 2 hari persiapan untuk menurunkan Instruksi harga. untuk menurunkan harga. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Yes. Bisa Betul. terjadi hal itu? Bisa kami bisa lakukan karena memang ya satu kami tentunya ada sistem remote ya manajemen kan. Jadi kalau toko yang ada di Jayapura itu kalau memang itu adalah jejaring retail nasional ya tentu bisa dikontrol dari pusat ya. Harga, kemudian juga komposisi barang dan lain sebagainya. Sehingga 2 hari saja kita diminta pada saat itu untuk bisa menurunkan harga dengan kondisi supaya lebih stabil, supaya lebih terjangkau, karena pada saat itu contoh minyak goreng itu 21.000, 22.000 per liternya. Per liter. Diminta waktu itu jual 14.000. Satu harga saja. Kami bisa lakukan dalam 2 hari. Karena ya selain kami mengupdate semua sistem, karena kita semua tentunya sudah memakai Apakah sistem. dampaknya pasar non-retail ikut? Yes. Pasar non-retail tentunya tidak bisa secepat kami. Ya, karena terbukti pemerintah memberlakukan untuk retail lebih dulu menjalankan harga yang terjangkau itu. Pasar non-retail itu 1 minggu setelah retail. Baru melakukan penyesuaian. Baru melakukan penyesuaian. Itu pun tetap juga tidak bisa seragam karena ya sulit dikontrol, sulit diawasi, ya, sulit dimonitor. Nah kalau kami sehingga pada saat itu kalau mungkin Pak Wahyu ingat terjadi rush untuk pembelian minyak goreng ke retail karena masyarakat bisa pasti mendapatkan harga yang lebih satu murah. harga yang Rp14.000 waktu itu dibanding dengan yang di luar sana masih harga 18.000, 19.000 bahkan di luar Jawa. Sehingga pengusaha retail melakukan pembatasan kan, tidak boleh supaya beli merata, ya. Tidak boleh memborong kan, tidak gitu. boleh memborong karena kalau memborong kan bisa dijual lagi nanti. Bisa dijual lagi, masyarakat jadi untung. Oke, menarik sekali Pak Roy. Nah ini kembali ke topik kita untuk potensi dan peluang untuk kebijakan-kebijakan yang favorable lah untuk pengusaha retail. Menurut Pak Roy memang apakah ada kebijakan yang dikeluarkan pemerintah ini kurang favorable atau justru malah anti terhadap pengembangan retail nih Pak Roy? Ya, jadi tadi yang pertama saya katakan bahwa kita ini Sokoguru tapi tidak menjadi sektor prioritas. Nah, itu yang saya mau garis bawahi dulu ya. Karena apa? Karena kalau kita jadi sektor prioritas pasti diberi kemudahan kan. Diberi kepastian ya. Seperti yang tadi itu
ya. Harga kita udah jagain harga eceran tertinggi, kemudian kita udah jalankan dengan maksimal, tapi ternyata subsidinya kan berlarut-larut ya untuk Iya, iya, dibayarkan iya. kembali. Nah itu karena apa? Karena tidak sektor prioritas. Nah kemudian yang kedua, yang kami mau menyatakan juga bahwa dalam perjalanan sektor retail ini kita sudah melakukan bagian-bagian kami yang namanya taat regulasi, kemudian menyerap tenaga kerja, mengembalikan fiskal pajak-pajak yang Pajak. harus disetorkan. Tapi pada kenyataannya seringkali kami mendapatkan paket peraturan, apapun itu peraturannya, atau dalam konteks regulasi, tidak dimulai dari inisiasi, tapi sudah merupakan sosialisasi. Jadi kalau sosialisasi, peraturan ketika disosialisasikan, berarti sudah ada peraturannya. Kemudian yang kedua, bahkan ada beberapa yang sudah ditandatangani kemudian disosialisasi. Nah kita tidak pernah masuk dalam satu dimensi ketika kita berbicara mengenai peraturan atau regulasi untuk kepentingan melancarkan atau memudahkan atau juga mengefisiensikan aktivitas kami di perdagangan, itu kami nggak dimulai dari inisiasi. Nah kalau tadi Pak Wahyu tanyakan, apakah ada hal-hal yang membuat sehingga retail itu tidak bisa berkembang atau juga bahkan juga tergerus dengan segala situasi kondisi regulasi? Banyak sekali Pak yang terjadi, banyak sekali yang terjadi ya. Tadi di awal Pak Wahyu sudah katakan mengenai kondisi kepastian pembayaran yang Dana rafaksi ya. refaksi, karena memang awalnya itu kita inisiasinya kami tidak diberitahukan, tahu-tahu kita harus melakukan aja. Kemudian yang kedua misalnya bagaimana pengaturan, tadi di awal katakan pengaturan parkir misalnya, tiba-tiba kita sudah diperhadapkan dengan kondisi dengan masyarakat atau para ya saudara-saudari kita yang jaga parkir itu tanpa mengikut sertakan kita dulu untuk berbicara bagaimana usulan atau solusi terhadap mereka. Karena ini kan top down langsung ya, harus dilakukan. Kemudian juga misalnya Minol ya, kebijakan rokok maksud saya, penjualan rokok 200 meter dari tempat retail. Ini juga nggak dari inisiasi kami diikut sertakan, tapi sudah tertulis, bahkan di sosialisasi sebenarnya itu nggak ada ayatnya, pasalnya nggak ada. Tetapi kami mendapat informasi bahwa ternyata ada pasal karet yang masuk, sehingga itu membuat kita harus berhadapan dengan situasi yang tidak jelas. Kenapa tidak jelas? Ya kalau dibatasi dengan 200 meter dari pusat pendidikan, bagaimana menghitung 200 meternya? Bukankah itu jadi anjang sana untuk adanya kompromi di lapangan? Mau pakai apa hitungnya? Mau pakai meteran 200 meter? Siapa pelakunya? Kemudian pusat pendidikan itu tidak didefinisikan pusat pendidikan apa. Bisa pusat pendidikan kursus bahasa, kursus masak. Iya. Jadi sahabat-sahabat Puslik, yang dibicarakan Pak Roy ini adalah temanya menyangkut RPP Kesehatan ya. RPP Kesehatan. RPP betul. Kesehatan sebagai turunan dari Undang-Undang Kesehatan 2023 yang masuk dalam paket betul. Omnibus Law. Ya, betul. Kira-kira itu ya. Betul. Nah, cuman catatan dari Puslik, memang RPP Kesehatan itu sepertinya diterbitkan sangat cepat, Pak ya. Betul. Hanya sekitar 2 bulan Betul. dari sejak undang-undang itu diterbitkan. Betul. Yang pertama. Yang kedua, menarik ini, selaku industri yang terlibat langsung ya, berhubungan langsung dengan RPP tersebut, ternyata informasinya hanya dapat sosialisasi. Bukan tidak inisiasi. Dalam tahap inisiasi. Iya, betul. Jadi bagaimana mungkin sebuah peraturan pemerintah dirancang tanpa melibatkan, meminta pelaku masukan usaha, dari pelaku usahanya yang terdampak langsung dari kebijakan itu. Betul. Padahal pemerintah itu kan juga punya undang-undang penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan. Perlu melibatkan pelaku usaha. Yang di dalamnya menyangkut norma, dasar, asas yang salah satunya adalah harus melibatkan betul dari pelaku usaha itu sendiri. Iya, betul. Jadi
bagaimana kita ingin mendapatkan sebuah peraturan yang berkualitas. Ya. Kalau pelaku usaha yang terlibat langsung saja Tidak diikutsertakan. tidak diikutsertakan, hanya disosialisasikan. Ya, Kira-kira betul, gitu Pak Roy. Betul. Nah, Betul. ini kan nanti berpotensi kalau RPP ini sampai diundang-undangkan atau dilaksanakan, ditandatangani oleh Presiden, Ya. ketika praktek di lapangan, ini pasti akan terjadi permasalahan. Permasalahan baru. Betul. Belum kita berpikir dampak dari substansi undang-undang itu. Betul. Apakah memang sudah tepat dilakukan, bagaimana dampak multiplier efeknya terhadap pelaku usaha, petani terkait, seperti itu kan. Bagaimana sektor informal yang selama ini juga mendapatkan penghasilan dari penjualan misalnya retail ya, dari batangan kan, penjualan rokok batangan itu terdampak langsung. Betul sekali Pak Wahyu. Jadi ada hal-hal yang kami perhatikan dan kami cermati bahwa ketika itu dalam bentuk sosialisasi dan sudah tinggal sedikit lagi, bahkan ada beberapa regulasi yang sudah ditandatangani, kemudian kita baru disosialisasikan. Itu adalah bentuk arogansi. Kalau kami melihat seperti itu. Karena apa? Kami ini kan pejuang ekonomi. Kita ini berada pada tatanan di mana ya, saya ambil contoh juga yang tadi yang RPP kesehatan itu yang mengenai jarak zonasi. Kan sudah ada di ayat sebelumnya bahwa di bawah 21 tahun tidak boleh menjual rokok. Nah, kenapa harus diatur lagi dengan zonasi 200 meter? Kemudian yang kedua, sudah ada pengaturan atau juga pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait. Bahkan justru yang ilegal itu yang lebih semerbak sekarang. Ya, tidak ya kalau di dalam bahasa to the point-nya untouchable. Justru itu yang berkembang luar biasa dan itu yang dibeli oleh generasi muda. Iya. Jangan sampai yang legal dipersulit, yang ilegal malah bebas berjualan. Kira-kira gitu Pak Roy. Betul, jadi ada istilah itu yang seharusnya diatur. Tidak diatur. Tapi yang tidak perlu diatur, malah diatur-atur. Nah. Itu karena apa? Karena tidak melibatkan dari awal. Inisiasi. Ya, pemirsa atau sahabat-sahabat Puslik sekalian ya. Jadi kita juga masih ingat beberapa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah itu cukup kontroversial. Ya. Dan ujung-ujungnya dibatalkan. Betul. Contoh kenaikan UKT. Ya. Yang uang kedua kuliah. tapera. Ya. Kemudian ada beberapa. Nah, pertanyaan kita, apakah RPP kesehatan ini juga harus muncul polemik dulu, muncul reaksi dari masyarakat, baru pemerintah mau melakukan revisi. Kalau seperti ini kan, jadi dari segi pengusaha ini kan ada ketidakpastian dan tidak ada kejelasan. Dalam berusaha ini kita harus heboh dulu, harus viral dulu, harus demo, baru kebijakan itu direvisi. Kenapa justru tidak dari awal? Ketika kebijakan itu mau disusun, dilibatkanlah pihak-pihak terkait. Pak Roy ngelihat ya ada kecenderungan seperti ini. Betul sekali. Jadi sebenarnya akar dimensi daripada permasalahan-permasalahan yang tadi disebutkan Pak Wahyu bahwa sudah dibuat peraturannya kemudian direvisi. Bahkan ini yang sekarang lagi menarik nih yang kebijakan import ya. Tahun ini 3 kali berubah. Ya. Kebijakan impor. Kebijakan impor sampai 3 kali berubah. 3 kali berubah. Yang tadinya harus pertek kemudian tidak pertek, yang harus post border jadi border. Itu udah sampai 3 kali berubah dan sempat yang terakhir itu menimbulkan sesuatu yang luar biasa karena hampir sekitar 20.000 kontainer nggak bisa keluar. Waduh. Ini saya jadi ingat ada iklan ini kan buat anak kok coba-coba. Nah ini buat kebijakan kok coba-coba. Nah ini kan kembali lagi. Yang kita jaga Pak Wahyu adalah krisis kepercayaan. Waduh, ini udah mulai agak serius ini. Krisis kepercayaan Pak ya. Krisis kepercayaan. Memang dari pelaku usaha, dari masyarakat. Melihat situasi atau fenomenal yang seperti ini kan seperti suatu kondisi yang belum siap. Belum siap, tapi sudah disajikan. Sudah disajikan. Ya ibarat kalau makanan, ya kita buat masih nasi mentah. goreng
Belum jadi nasinya tapi sudah dimasak dan lain sebagainya kemudian disajikan. Makanya nggak enak rasanya. Siapapun yang makan pasti nggak akan datang kembali ke restoran itu. Karena apa? Nggak percaya lagi restoran itu. Jadi kalau saya bisa simpulkan, Pak Roy bilang kalau terus kebijakan seperti ini Ya, dikeluarkan oleh pemerintah ya, akan ada menimbulkan dimensi krisis permasalahan kepercayaan, krisis kepercayaan. termasuk dari luar. Yes. Ya, tentunya impact-nya apa yang terjadi di dalam negeri pasti juga berimpact kepada luar atau global ya. Memang Semua akan bisa melihat memang jadinya. pengusaha retail ada juga investor-investor dari luar. Oh, ada. Sekarang dengan globalisasi, setiap pelaku usaha, apalagi dia sudah TBK, perusahaannya sudah terbuka, siapapun bisa membeli kepemilikan dalam bentuk saham. Dan itu terbuka. Artinya investor itu tidak harus hanya di domestik, tapi juga investor overseas atau investor yang berada di luar Indonesia juga tentunya berinvestasi itu adalah hal yang lumrah, hal yang biasa. Iya, sahabat Puslik, saya bisa informasikan kenapa Pak Roy sangat kompeten ya untuk bicara soal investasi asing. Ya, karena beliau adalah juga ketua FAPRA. Ya. FAPRA itu Federasi Asia Pasifik Retail Association. Jadi perkumpulan asosiasi retail seluruh 20 negara Pak Asia ya. Pasifik, ya. Jadi mereka melihat. Tahu, iya dong. Pasti. Karena kan sekarang tanggapan mereka seperti apa tuh Pak kira-kira terhadap? Ya, karena kan sekarang jejak digital nggak mungkin dihapus dan seketika juga setiap orang bisa tahu. Ya, tanggapan mereka tentunya ya itu. Ya, sudah terjadi beberapa investor yang kita dapat informasi dari anggota bahwa mereka akhirnya hengkang. Ya. Yang baru mau masuk bisa berpikir-pikir, yang sudah di dalam sudah masuk akhirnya hengkang. Karena apa? Karena melihat ya itu tadi ada satu dimensi yang saya sebut tadi, kepercayaan yang tidak optimal, tidak maksimal sehingga memberi dampak kepada situasi yaitu ambigu ya. Ya ini gampang sekali raportnya kita bisa lihat. Di dalam PDB ada poin investasi. Konsumsi rumah tangga ditambah konsumsi pemerintah ditambah investasi dikurangi ekspor dan impor. Ditambah itu semua jadilah pertumbuhan ekonomi. Tahun 2023 5,11. 5,1. Jadi kondisinya justru kalau investasi kita juga naik turun atau lebih banyak turunnya daripada naik, ya karena kan faktor fundamental itu yang kaitan dengan kepercayaan. Iya, jadi memang selaku pemerintah tentunya tidak boleh bermain-main ya ketika membuat peraturan dan sebuah kebijakan karena yang melihat dan terutama yang merasakan tentunya dari dalam. Iya. Tapi kan dari pihak luar akan melihat sejauh mana kemampuan pemerintah dalam memberikan kepastian dan jaminan dalam berusaha. Ada indeks yang mengatur ease of doing business ya. EOB. Nah, di situ kan juga bisa terukur tuh. Bagaimana tingkat kemudahan, bagaimana proses perizinan, bagaimana kepastian hukum. Itu semua mencerminkan ease doing business tadi ya. Yes, betul. Jadi ini sebenarnya memang ya saya mau coba menyampaikan bagaimana supaya ini gimana kira-kira solusinya Pak Roy? Krisis kepercayaan ini tidak semakin berlanjut luluh lantak tapi terjaga bahkan meningkat. Ya kita belum bicara meningkat lah kepercayaan ini. Terjaga saja dulu. Nah, ini penting. Jangan karena sampai dalam beberapa waktu lagi ini kan akan ada perubahan pemerintahan nih. Presiden berganti, kabinet berganti. Nah, ini momentumnya pas nih kalau Pak Roy selaku pelaku usaha khusus di bidang retail, apa sih sebenarnya harapannya terhadap pemerintah nih Pak Roy? Ya, jadi karena kami yang di sektor real, padat modal, kemudian juga yang setiap hari berhubungan dengan masyarakat, konsumen, karena mereka datang ngeluh, belanja dan lain sebagainya itu ke kami. Jadi kami coba menyaring poin-poin apa sebenarnya yang diharapkan baik kami pelaku usaha maupun juga masyarakat. Yang pertama, oke sebentar, catat benar ini, pemirsa Puslik, pendengar Puslik, sahabat Puslik, ini pesan-pesan dari Pak Roy ini. Silakan Pak.
Ya tentunya satu adalah bagaimana transparansi. Ya. Dimulai dari itikat transparansi, ya, keterbukaan, jangan ada dusta di Dusta antara di antara kita. kita. Jangan ada yang Hidden agenda. hidden agenda atau ada interest atau apapun yang namanya dengan kepentingan dan lain sebagainya itu terjadi. Transparansi artinya ya sudah termasuk juga dari inisiasi diikutsertakan, dari tidak hanya sosialisasi, kemudian kalaupun ada yang perlu didaur ulang atau direvisi, ya kita tahu negara itu kan 3 fungsinya, membuat regulasi, menyiapkan anggaran APBN, APBD dan mengawasi jalannya pemerintahan atau kalau kami ya perdagangan. Ya artinya apa? Ya mesti ikut sertakan dong kita pelaku usaha. Transparansi itu artinya kita memang ingin memajukan Indonesia, ingin memajukan ekonomi, ingin memajukan perdagangan. Itu yang penting yang pertama. Kemudian yang kedua, selain transparansi adalah bagaimana kita melihat bahwa negeri ini, bangsa ini kita punya generasi di bawah kita yang perlu dibekali dengan sikap yang baik, sikap yang benar, attitude. Karena ketika attitude itu tidak terbangun, ya, mental, nah ini kita bicara mentalitas atau attitude, itu tidak terbangun, maka mau sampai berapa generasi lagi kita akan seperti ini. Ini kan berputar-putar saja case-nya jadinya. Kembali lagi kepada case yang kita sudah jalankan dan ketahui selama ini. Nah, itu transparansi dan attitude atau bagaimana mental yang juga diperbarui atau ya memang betul-betul diperbaiki ya, recovery. Dan yang ketiga harus ada komitmen. Komitmen bahwa ini negara atau bangsa yang dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia, bukan bangsa milik satu golongan, bukan Sekelompok. bangsa satu kelompok, apalagi menjadi satu komunitas, satu grup, satu individu dan lain sebagainya. Ini adalah bangsa, adalah bagian daripada kita lahir, hidup dan tinggal di bangsa ini. Kita harus bangga dan kita harus jaga bangsa ini. Jadi kembali lagi kepada ya keluhuran, ya ketulusan. Nah, memang gampang menyampaikannya ini, tetapi melakukannya tentu tidak mudah. Ya. Dan itu tentunya perlu didorong dengan semangat kebersamaan. Semangat yang bukan hanya di tingkat atas saja, tapi tingkat middle dan tingkat yang terbawah. Ini semuanya harus diorkestra dengan baik. Dan terakhir adalah senantiasa memikirkan mitigasi atau kontingensi. Ya. Karena dengan adanya mitigasi atau kontingensi, maka kita tentu memiliki harapan bahwa ya ada plan A, ada plan B, plan C, dan plan-plan lainnya sehingga dapat adanya perbaikan-perbaikan maupun juga ada jalan keluar ketika kita mengalami suatu situasi yang tidak mudah. Ya, menarik Jadi, sekali yang seperti disampaikan Pak Roy tadi, poin-poinnya ya kita sudah dengarkan, kita sudah dapatkan. Tetapi memang apa yang menjadi kegundahan dari teman-teman pengusaha retail ini juga sebenarnya dirasakan lah Ya. oleh kita semua ya, bahwa tadi soal transparansi, Ya. kemudian soal attitude kita, attitude, mental mentalitas kita, kita, ya. kemudian yang ketiga juga terkait dengan soal menjaga keutuhan, semangat generasi kebersamaan ya. kita, Yang ya. keempat terkait dengan mitigasi ini Ya. memang poin-poin yang harus kita benahi, kita harus Betul. perbaiki Betul. kalau kita masih cinta Betul. terhadap bangsa Ya, ini ya, dan kita ingin bangsa Indonesia ini punya kemampuan menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Iya dong. Jangan sampai karena kita abai, lalai terhadap 4 poin tadi, kita ini akhirnya cuma jadi objek. Ya, betul. Kita ini cuma jadi pasar dan market dari pihak luar. Dan yang ilegal-ilegal itu. Nah, kita ini adalah negara hukum. Negara Indonesia adalah negara hukum. Rechtsstaat, bukan negara kekuasaan, Machtstaat. Ya. Itu betul. Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan demikian.
Sehingga hukumlah Ya. yang harus menjadi panglima. Betul. Hukum yang harus menjadi fondasi dan landasan dari kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Betul. Karena itu menjadi keprihatinan kita semua apabila ternyata hukum Ya. mudah dibeli, hukum Ya. tidak pasti, Ya. hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Ya. Bahkan Prof. Mahfud MD itu bilang sudah terjadi industri hukum, bukan hukum industri. Ya. Artinya hukum sudah bisa menjadi bagian dari proses produksi, Pak Roy. Ya. Nah, ini tentunya keprihatinan kita bersama. Dan terakhir mungkin kalau dari kami, Pak Roy, kenapa Puslik ini lahir? Ya. Puslik ini lahir sebagai wujud keinginan kita untuk Betul. melakukan perubahan, Betul. perbaikan, Setuju. memberikan edukasi dan literasi kepada masyarakat. Betul. Ayo masyarakat, ayo publik, jangan hanya diam kalau kita melihat ada sebuah persoalan. Ya. Betul. Speak up. Betul. Mari kita bersuara. Ya. Mari kita berdiskusikan secara terbuka. Agar apa? Agar publik cerdas dan mereka tahu mana yang benar, mana yang salah. Ya. Karena di era post-truth sekarang ini, Pak Roy, ini agak sulit juga kalau misalnya orang baik diam, sementara orang jahat bersuara terus. Ya. Akhirnya kejahatan itu akhirnya menjadi sebuah kebenaran. Ya, betul. Kebohongan yang diulang, terus diulang, akhirnya dia bisa menjadi sebuah kebenaran, Pak Roy. Betul. Makanya kepada kita, selaku masyarakat ya, selaku publik yang masih menginginkan Indonesia ini lahir, besar, tumbuh, ada untuk anak cucu kita ke depan. Marilah kita bicara kalau ada permasalahan. Kita sampaikan kalau ada persoalan. Ya. Dan kita diskusikan dan kita berikan dukungan kepada yang benar. Betul. Kan seperti itu, Pak Roy. Saya menambahkan satu quote. Silakan. Proses jauh lebih penting dari hasil. Ketika kita berorientasi pada hasil, maka prosesnya seringkali Kita tidak abaikan. sesuai, tidak selaras, kita abaikan, Kita berdasarkan kepentingan, berdasarkan kelompok, komunitas, dan lain sebagainya. Ketika prosesnya tidak relevan dan tidak sesuai, tapi hanya berorientasi pada hasil. Tapi kita harus ingat, proses jauh lebih penting dari hasil. Proses itu adalah yang membuat jalan sehingga keberhasilannya itu adalah sesuai dengan harapan kita. Ketika prosesnya sudah sesuai harapan, prosesnya sudah baik dan benar, maka hasilnya pasti juga sesuai harapan, baik dan benar. Ketika prosesnya tidak sesuai, ya, yang tadi kita bicarakan dengan berbagai dinamika, bagaimana hasilnya mau sesuai? Ya. Tapi kan orientasi sekarang lebih banyak memikirkan hasilnya, prosesnya terabaikan, ditutupi, diabaikan, atau bahkan dilanggar, lengsarkan, atau juga dilanggar prosesnya. Padahal proses itu adalah jalan, membuat jalan sehingga sesuai dengan harapan, sesuai dengan apa yang menjadi kehendak masyarakat, pelaku usaha, pemerintah, dan lain sebagainya. Nah, kalau prosesnya sudah baik, sudah benar, maka hasilnya pasti baik dan benar. Oke, jadi memang sahabat Puslik, kita mengajak masyarakat memang berbangsa dan bernegara ini butuh kesabaran. Yes. Tetapi jangan kita tergoda untuk langsung menuju kepada hasil instan yang bahkan tanpa melalui proses yang benar. Akhirnya berubah-ubah tuh akhirnya peraturan. Berubah-ubah. Diberikan, ditarik, diberikan, ditarik. Akhirnya tidak pasti. Tidak pas, tidak sesuai, tidak bisa dijalankan. Dan kemudian harkat dan martabatnya jadi turun. Yes. Orang memandang, aduh ini kaleng-kaleng nih. Dan buat kebijakan kok krisis kepercayaan coba-coba. Krisis kepercayaan itu yang kita tidak inginkan. Masyarakat kita, warga negara ini harus menyadari. Kalau di luar negeri itu, warga negara itu dibilang taxpayer. Yes. Kenapa? Karena kita membayar pajak. Dan dari seluruh pajak yang dikumpulkan, itu kemudian digunakan untuk membiayai pembangunan. Membayar gaji aparatur. Betul. Membiayai ongkos birokrasi. Betul. Jadi masyarakat jangan diam kalau terjadi problem dalam pengelolaan organisasi ini, dalam birokrasi yang berjalan.
dalam proses penyusunan kebijakan publik. Ya. Kita harus tetap mengawal, Ya. kita harus tetap kritis, Ya. kita harus memberikan dukungan kepada mereka-mereka yang sedang memperjuangkan kepentingan publik. Betul. Karena apa? Karena kalau masyarakat diam, ya kebenaran akan kalah Ya. dengan kesalahan, dengan Ya. kejahatan. Ya. Nah, itu mungkin sahabat-sahabat Puslik, melalui forum ini kita ingin mengajak kepada seluruh masyarakat yang masih cinta kepada Republik Indonesia, masih ingin bangsa Indonesia tetap ada untuk hidup anak dan cucu kita ke depan, marilah kita perbaiki. Saya jadi ingat nih pepatahnya Pak Roy, kalau kita mau memperbaiki itu sebenarnya susah-susah gampang. Susah kalau kita tidak mau, gampang kalau kita mau. Kan Ya, gitu. betul. Jadi cuma 3 hal. Mulai dari hal yang mudah, Ya. mulai dari hal yang sekarang, mulai dari diri sendiri Pak Roy. Ya, betul. Jadi kita pun bicara seperti ini, diskusi seperti ini, kita jangan hanya menyalahkan. Ya, Tetapi dari kita pun juga harus melakukan perbaikan internal. betul. Mulai dari hal yang kecil, jangan melanggar aturan, Betul. jangan melanggar hukum, Betul. patuhi aturan, mulai dari yang kecil, lalu lintas, kebersihan, Betul. administrasi, itu semua bisa kita lakukan. Betul. Oke, baik. Mungkin terakhir Pak Roy, ada yang ingin disampaikan sebelum kita Ya. tutup diskusi kita sore ini? Ya, jadi tentunya kami mengapresiasi Puslik yang sudah hadir, ya, sudah terus menyuarakan dalam rangkaian proses tadi, sehingga membuat jalan yang sesuai harapan dan hasilnya juga tentu menjadi sesuai harapan kita. Kiranya kolaborasi atau sinergisitas antara Puslik dengan pelaku usaha, dengan berbagai sektor, dengan berbagai industri, bahkan juga Dengan pemerintah dengan tentunya. pemerintah, ya, dengan konsumen, ya, kita tahu Pentahelix, ada Oh iya media, betul. ada Perguruan tinggi. akademisi, ada pelaku usaha, ada pemerintah, ada masyarakat. Nah, kami berharap tentunya terus maju, ya, terus berikhtiar untuk memasuki dimensi proses yang baik, yang benar, mengangkat segala sesuatu yang menjadi kebenaran dan kebaikan, sehingga hasilnya juga menjadi sesuatu yang baik dan benar, terutama untuk Indonesia maju, bangsa kita maju. Baik, terima kasih Pak Roy. Saudara-saudara, sahabat Puslik sekalian, kita sudah mengakhiri diskusi ini, dan ini bukanlah diskusi yang terakhir, karena kita akan kembali lagi mendiskusikan tema-tema pelayanan publik lainnya yang lebih aktual, yang lebih mengena dan juga langsung dirasakan oleh masyarakat banyak. Kepada sahabat-sahabat, apabila mempunyai usul terhadap tema-tema atau isu-isu apa yang ingin didiskusikan di Puslik, silahkan kirimkan saran dan masukan kepada alamat Puslik yang tertera di bawah ini. Nanti silahkan dikirimkan, dan kami dari tim Puslik akan berupaya untuk menghadirkan diskusi-diskusi bernas dengan narasumber-narasumber yang juga berkualitas dan berkompeten dari berbagai bidang. Baik, terima kasih. Kita akan bertemu lagi, sahabat-sahabat Puslik sekalian, pada diskusi mencerahkan berikutnya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Semangat.